Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia maju, salam merdeka belajar. Albert Einstein mengatakan semua orang jenius. Saya Ismawati Madu, guru kelas SD Negeri 03 Buntulia, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pemanfaatan akun belajar.id untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites merupakan bentuk inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menggunakan berbagai media atau metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan serangkaian kegiatan secara sistematis dengan memfasilitasi peserta didik untuk memproses ide atau informasi dan mengembangkan suatu produk sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dengan mengacu pada aspek kebutuhan belajar peserta didik. Oleh karena itu, sebelum memulai suatu pembelajaran, tentunya kita perlu mengenali tipe belajar dan kemampuan awal peserta didik, agar kita bisa menghubungkan antara pengetahuan awal mereka dengan pengetahuan yang akan mereka pelajari. Dari sinilah pemberian tes diagnostik menjadi perlu dilakukan. Tes diagnostik adalah jenis tes yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Dengan begitu, guru bisa menetapkan tindak lanjut yang tepat sesuai dengan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk mengenali tipe belajar dan kemampuan awal mereka. Oleh karena itu, saya mengembangkan dua tes diagnostik, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Hasil tes diagnostik kognitif akan dijadikan sebagai dasar dalam membentuk kelompok, agar kelompok belajar yang terbentuk benar-benar beragam dari segi kemampuan kognitif mereka. Sedangkan tes diagnostik non-kognitif saya lakukan untuk mengidentifikasi tipe gaya belajar mereka. Dari hasil tes diagnostik non-kognitif diperoleh peserta didik memiliki 3 kelompok gaya belajar. Ada peserta didik dengan gaya belajar tipe auditori, tipe visual, dan tipe kinestetik. Dari hasil tes diagnostik non-kognitif ini, saya jadikan dasar untuk mengembangkan media belajar yang mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka selama melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini, pemanfaatan akun belajar.id untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, saya telah menyediakan bahan bacaan buat mereka. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya menyiapkan video pembelajaran. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetis, saya telah menyiapkan bahan belajar yang terdapat pada WordWorld. WordWorld adalah aplikasi pembuat game edukasi yang mudah digunakan dan tersedia berbagai fitur di dalamnya sehingga bisa membuat kelas menjadi lebih seru dan menarik. Semua bahan belajar tersebut, baik bahan bacaan, video pembelajaran, maupun WordWorld, saya masukkan dalam satu Google Sites dengan bantuan akun belajar.id dengan tujuan untuk mempermudah peserta didik mengakses materinya secara kolaboratif kapan saja dan di mana saja.
Untuk media pembelajaran menggunakan WordWall, saya menyediakan 2 game, yakni membuka kotak dan permainan pencocokan. Pada game membuka kotak, peserta didik diminta mengetuk setiap kotak secara bergiliran untuk membukanya dan mengungkap benda di dalamnya. Sedangkan pada permainan pencocokan, peserta didik diminta untuk memindahkan setiap kata kunci di samping definisi yang bersesuaian. Dari pengamatan saya, terlihat bahwa melalui game di atas, para peserta didik menjadi sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan. Mereka bermain game namun sambil belajar, sehingga mereka terlihat lebih interaktif, kolaboratif, dan merasa senang. Demikian pembelajaran berdiferensiasi melalui pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites dengan bantuan akun belajar.id. Semoga menginspirasi kita semua. Satu hal yang ingin saya sampaikan, seorang guru tak cukup hanya untuk mengajar. Seorang guru tak cukup hanya untuk mendidik, tetapi lebih dari itu. Seorang guru harus mampu menginspirasi. Seorang guru harus mampu menggerakkan peserta didik dalam menuju merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.